Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel Tengku Nyan, channel yang akan membahas seputar Aceh dan seputar ulama-ulama Aceh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita kembali lagi akan membahas salah satu ulama Aceh, yaitu Abuya Syekh Tengku Haji Imam Syamsuddin Sangkalan, ulama kerasmatik Aceh. Biodata beliau: lahir di Blang Poroh, Labuhan Haji tahun 1925, wafat di Sangkalan Blang Pidi pada tanggal 26 Juni tahun 1971. Beliau adalah pimpinan Dayah Darussalam Labuhan Haji tahun 1965 sampai dengan tahun 1967. Sesudah wafatnya Syekh Abuya Mudawali Al-Khalidi dan pimpinan Dayah Babus Salam Sangkalan. Pendidikan awal Abuya Syekh Tengku Haji Imam Syamsuddin menuntut ilmu agama ialah di Dayah Ma'had Bustanul Huda masa pimpinan Abu Syekh Tengku Mahmud bin Tengku Ahmad atau Abu Syekh Mud Blang Pidi di komplek Masjid Jami Kuta Tuha Blang Pidi. Setelah beberapa tahun beliau menimba ilmu di Bustanul Huda, Abuya pulang ke Blang Poroh, Labuhan Haji. Di sana Abuya membuka usaha perniagaan. Tak lama beliau menjalankan usahanya, pulanglah ulama muda yang juga alumni Ma'had Dayah Bustanul Huda, yaitu Syekh Mudawali Al-Khalidi dari rillah keilmuannya di Sumatera Barat, yang kemudian mendirikan sebuah pesantren di desa Blang Poroh, Labuhan Haji dengan nama Dayah Darussalam. Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin mendalami lagi ilmu yang telah diperoleh ketika di pesantren Dayah Bustanul Huda di Dayah Darussalam pada Abuya Mudawali. Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin memang sudah menguasai ilmu agama semasa di Ma'had Bustanul Huda. Ketika di Dayah Darussalam, Abuya mendalami kembali ilmu agamanya di bidang fikih, tauhid, tasawuf, nahu, saraf, dan ilmu mantik. Ilmu mantik pada masa itu belum ada di dayah-dayah yang ada di Aceh. Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin cukup ahli dalam bidang ilmu fikih, usul fiqh, dan nahu saraf, serta ilmu tauhid. Abu Imam Syamsuddin merupakan murid Abuya Syekh Mudawali periode awal, di mana pada periode ini terdiri dari para ulama-ulama yang umumnya telah alim-alim seperti Abu Yusuf Alami menantu Abuya Syekh, Abuya Aidarus Kampari anak dari Syekh Abdul Ghani Kampari, guru tarekat Abuya Syekh, Abuya Syekh Jailani Kota Fajar, Tengku Syekh Marhaban Krungkale anak Abu Syekh Hasan Krungkale, Tengku Syekh Adnan Mahmud Bakongan, Abu Kemala, dan para ulama lainnya. Di antara sekian banyak murid Abuya yang cerdas-cerdas dan alim-alim, ada dua orang yang kedalaman ilmunya diakui oleh para dewan guru lain, merupakan yang paling alim dan faqih di bawah ilmu Abuya Mudawali, yaitu Abu Yusuf Alami, suami dari Umi Nur Halimah, dan Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Abu Imam Syamsuddin di Darussalam merupakan guru besar yang ahli dalam bidang ilmu logika, sehingga banyak pertanyaan dari Syekh Abuya Mudawali lebih sering dijawab oleh Abu Imam Syamsuddin. Sehingga banyak pertanyaan dari Abu Syekh Mudawali lebih sering dijawab oleh Abu Imam Syamsuddin. Bahkan disebutkan oleh Imam Syamsuddin ini pernah menguji pada murid yang diajarkannya dalam beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban berhari-hari, dan di antara muridnya yang mewarisi ilmu logika tersebut adalah Abu Syam Marfali Blang Pidi.
pelanjut kepemimpinan Dayah Bustanul Huda setelah Abuya Hamid Kamal Blampidi. Pada masa Abuya Mudawali mengajar di Balai Bustanul Muhakkikin, tempat belajar semua dewan-dewan guru di atas kelas 7. Bahkan persoalan khilafiyah atau perselisihan pendapat di kalangan dewan guru yang disoalkan kepada Abuya Mudawali, tentu Abuya Mudawali yang tinggi ilmunya mampu menjawab semua pertanyaan itu. Namun Abuya tidak menjawab dahulu. Beliau melemparkan semua pertanyaan untuk dijawab oleh para dewan guru. Ketika itu Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin lah yang menjawab pertanyaan dari dewan guru yang dilemparkan ke forum oleh Abuya Mudawali. Itu adalah salah satu kemampuan ilmu Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Pada suatu hari datang seorang pendeta ke Dayah Darussalam menanyakan tentang ketuhanan kepada Abuya Mudawali. Tentu Abuya Mudawali yang dalam ilmunya mampu menjawab pertanyaan pendeta tersebut. Akan tetapi beliau menyuruh pada dewan guru untuk menjawab pertanyaan dari pendeta tersebut yang sedang bersama Abuya Mudawali pada saat itu. Ternyata dewan guru tidak bisa menjawabnya. Lalu Abuya Mudawali menyuruh salah satu dari dewan guru untuk memanggil Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin yang sedang mengajar santri-santrinya di balai pengajian. Setiba di sana, Abuya Mudawali menyuruh menjawab pertanyaan dari pendeta kepada Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Pertanyaan dari pendeta tersebut berupa, adakah Tuhan itu dan di manakah Tuhan itu berada? Alhamdulillah, pertanyaan tersebut mampu beliau jawab dengan singkat, padat dan jelas. Abuya mengambil sebuah korek api lalu menghidupkannya seraya berkata kepada pendeta, apakah api ini ada? Pendeta menjawab, ada. Lalu Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin memadamkan apinya seraya berkata, kemana larinya api yang saya padamkan tadi? Apakah ke langit ataukah ke bumi? Kalau ke langit maka terbakarlah langit, dan jika ke bumi maka terbakarlah bumi. Mendengar jawaban Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin seperti itu, pendeta terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, langsung pulang ke tempat asalnya. Itu merupakan salah satu kelebihan Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Pada suatu masa Abuya Mudawali mengajar di Balai Bustanul Muhakkikin tentang ilmu usul fiqh. Dalam pengajian Abuya Mudawali banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada murid-muridnya untuk dijawab. Dan yang banyak menjawab saat itu adalah Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin, sehingga beliau diberi gelar oleh Abuya Mudawali Hilul Ma'akut atau tukang ploh nekua. Pada pengajian berikutnya, semua dewan guru sudah hadir di balai. Yang belum hadir saat itu hanya Abu Yusuf Alami. Beliau juga memiliki ilmu yang dalam dan suka berdebat. Pada saat Abu Yusuf Alami tiba di balai, ditegur oleh Abuya Mudawali karena beliau memakai celana panjang dalam pengajian tersebut. Abuya Mudawali berkata, jangan kamu pakai pakaian itu. Pakaian itu adalah bid'ah. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Lalu Abu Yusuf Alami mengatakan, kalau berbicara bid'ah, di tubuh kita juga terdapat bid'ah. Kata Abu Yusuf mencoba mengungkit ilmu dari Abuya Mudawali. Tak lama dari itu datanglah seorang laki-laki berpakaian hitam dan bersorban merah masuk ke Balai Bustanul Muhakkikin sambil berkata, jangan kamu menguji Abuya Mudawali Yusuf, karena Abuya Mudawali itu benar. Lalu laki-laki itu keluar dan menghilang. Pada saat itu Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin bertanya kepada Abuya Mudawali, siapakah orang itu ya Abuya? Abuya Mudawali menjawab, beliau adalah Nabi Khidir.
Salah satu kelebihan Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin melihat Nabi Khidir di Balai Muhaqqiqin. Dan ketika Abuya Muhibbuddin Wali berumur lebih kurang 17 tahun, beliau menimba ilmu langsung pada ayahnya, yaitu Abuya Mudawali, dua waktu pagi dan zuhur. Setelah pengajian pada Abuya Mudawali beberapa hari, Abuya Muhibbuddin disuruh oleh ayahnya untuk mengaji di waktu zuhur kepada Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Maka tetaplah jadual pengajian Abuya Muhibbuddin Wali. Setelah mengaji pada Abuya Mudawali beberapa hari, Abuya Muhibbuddin disuruh oleh ayahnya untuk mengaji di waktu zuhur kepada Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Maka tetaplah jadual pengajian Abuya Muhibbuddin Wali pagi bersama Abuya Mudawali dan zuhur pada Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Setelah itu datanglah masyarakat Sangkalan ke pesantren Darussalam menemani Abuya Mudawali. Tujuan meminta seorang guru untuk mengajari ilmu agama di Sangkalan. Permintaan masyarakat Sangkalan dipenuhi oleh Abuya Mudawali. Beliau menunjukkan Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin untuk mengajari masyarakat Sangkalan ilmu agama. Semua masyarakat kemukiman Sangkalan dan kemukiman Babah Luk merasa senang dan gembira sehingga mereka berlomba-lomba ikut bergotong royong mengambil kayu di gunung untuk mendirikan sebuah pesantren di Kampung Menasah kemukiman Sangkalan. Setelah pesantren berdiri, diberilah nama oleh Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin dengan nama Darul Aman. Tidak lama berselang berdirinya pesantren Darul Aman, banyak santri-santri berdatangan dari seluruh penjuru Aceh, termasuk para santri beliau di pesantren Darussalam ikut juga menimba ilmu pada beliau di Darul Aman. Setelah beberapa tahun pesantren Darul Aman berdiri dengan santri yang begitu banyak, lalu meninggallah Abuya Mudawali. Sehingga Abu Syekh Haji Imam Syamsuddin pulang ke Labuhan Haji. Pada masa itu semua Dewan Guru bermusyawarah memilih pemimpin pesantren Darussalam. Lalu berkatalah Abu Ja'far Lailon, salah satu Dewan Guru pesantren Darussalam, biarlah Abu Sangkalan saja yang memimpin Darussalam. Semua yang hadir dalam musyawarah tersebut menyetujuinya. Lalu Abu Ja'far Lailon, dalam riwayat lain Abu Jailani Kota Fajar, berangkat menjumpai Abu Syekh Haji Imam Syamsuddin yang sedang berada di rumah orang tuanya di Blangkoroh dengan mengayuh sepeda ontel. Setiba di sana, Abu Ja'far Lailon langsung menyampaikan hasil musyawarah kepada Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Beliau hanya terdiam sejenak lalu berkata, "Apakah musyawarah ini sudah disetujui oleh wali-wali 12 kampung keluarga Abuya Mudawali untuk saya memimpin Darussalam luar dan dalam?" Jawab Abu Ja'far Lailon, "Musyawarah belum sampai kepada tahap itu ya Abu Sangkalan." Lalu Abu Ja'far Lailon kembali lagi dan mengadakan musyawarah dengan wali-wali Darussalam 12 kampung. Sehingga para wali pun menyetujui Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin untuk memimpin pesantren Darussalam luar dan dalam, karena anak pertama Abuya Syekh Mudawali yaitu Abuya Doktor sedang di Jakarta untuk mempersiapkan diri belajar ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Maka jatuhlah pimpinan pada saat itu kepada Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin. Pada saat beliau memimpin pesantren Darussalam, anak Abuya Mudawali berguru kepada Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin, yaitu Abuya Jamaluddin Wali dan Abuya Amran Wali. Setelah Abuya Muhibbuddin Wali pada masa itu masih menimba ilmu di Mesir, namun sebelum Abuya Mudawali meninggal, Abuya Muhibbuddin juga sempat belajar kepada Abuya Imam Syamsuddin. Setelah berjalannya waktu lebih kurang 4 tahun lamanya Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin memimpin pesantren Darussalam, pulanglah beliau ke pesantren Darul Aman di Sangkalan.
Ketika itu banyak santri-santri serta beberapa dewan guru di Darussalam mengikuti beliau ke Darul Aman. Sedangkan tampuk pimpinan pesantren Darussalam pada masa itu dipimpin oleh Abuya Jamaluddin Wali, Kiai Muda. Setiba Abuya di Sangkalan, maka nama pesantren yang dulunya Darul Aman diganti menjadi Pesantren Babus Salam. Setelah beberapa lama kembali ke Sangkalan dan memimpin Pesantren Babus Salam. Abuya dan seluruh pimpinan-pimpinan dayah seluruh Aceh datang ke Banda Aceh dalam rangka menghadiri muzakarah besar ulama seluruh Aceh. Informasi muzakarah ini sampai ke telinga Ketua Perdi Indonesia Buya Kiai Haji Sirajuddin Abbas, dan beliau dari Jakarta datang ke Aceh menghadiri dan memanfaatkan muzakarah ulama Aceh tersebut untuk menyelesaikan buku karangannya, yaitu buku 40 Masalah Agama, karena ada beberapa masalah yang belum terjawab. Kiai Haji Sirajuddin Abbas menanyakan beberapa masalah tersebut kepada para pimpinan dayah yang hadir di forum muzakarah tersebut. Namun para pimpinan dayah yang hadir pada saat itu tidak menjawab. Semua terdiam. Maka bangkitlah Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin dari tempat duduknya untuk menjawab semua pertanyaan dari Kiai Haji Sirajuddin Abbas dengan detail dan lengkap disertai dengan dalilnya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas saat itu hanya mendengar dan menganggukkan kepala. Setelah Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin menjawab semua pertanyaan, maka Kiai Haji Sirajuddin Abbas berdiri sambil berkata, "Inilah jawaban yang saya cari. Ternyata masih ada harimau di Aceh. Saya pikir setelah Abuya Mudawali meninggal tidak ada lagi harimau di Aceh. Ternyata masih ada. Subhanallah." Sewaktu Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin dalam perjalanan pulang ke Sangkalan dari Banda Aceh, beliau mengatakan kepada teman-temannya, "Saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang berat yang ditanyakan oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, tapi kenyataannya tidak, dan alhamdulillah kita masih mampu menjawabnya." 3 bulan setelah pertemuan dengan Kiai Haji Sirajuddin Abbas di Banda Aceh, datanglah sebuah kiriman dari Jakarta yang berupa buku 40 Masalah Agama, cetakan pertama karangan Haji Sirajuddin Abbas. Ketika Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin membuka buku lembar per lembar, Abuya menggeleng-geleng kepala merasa takjub seraya berkata, "Inilah hasil pertemuan para ulama di Banda Aceh. Subhanallah, sangat luar biasa ilmu Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Beliau mampu membahas semua masalah dalam buku ini lengkap dengan dalil, nama kitab dan halaman kitab." Pada tahun 1967, Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Pada masa itu, Ka'bah ingin dibersihkan, jadi semua jemaah diperintahkan untuk pergi ke Padang Arafah. Pembersihan Ka'bah sudah lebih dahulu diketahui oleh Abuya di koran Arab Saudi pada masa itu. Bahkan akan ada rombongan Raja Turki akan masuk ke Ka'bah. Pada saat rombongan Raja Turki datang, Abuya memakai baju jubah hitam dan sorban merah yang mirip dengan baju penjaga keamanan Ka'bah dan Raja. Abuya Syamsuddin berdiri di pintu masjid. Ketika rombongan Raja sampai, Abuya mengikuti rombongan tersebut. Rombongan kerajaan Turki menganggap bahwa Abuya bagian dari penjaga keamanan Ka'bah. Setiba di depan Ka'bah, semua petinggi-petinggi Arab Saudi dan petugas-petugas pengamanan Ka'bah menyambut kedatangan rombongan Raja Turki. Abuya Syekh Haji Syamsuddin yang dari tadi mengikuti rombongan Raja Turki dipikir oleh petugas penjaga keamanan Ka'bah Abuya adalah pengawal dari rombongan Raja Turki. Masuklah rombongan Raja Turki dalam Ka'bah dan Abuya juga ikut bersama rombongan tersebut. Itu kelebihan dan karomah Abuya Syekh Haji Imam Syamsuddin dapat masuk ke dalam Ka'bah. Ketika Abuya masih berada di Arab Saudi,
Suatu hari Abuya pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan sholat sunat. Abuya Syamsuddin melihat seorang ulama Arab sedang mengajarkan ilmu usul fiqh kepada majelis di dalam masjid. Abuya ketika itu sempat mendengar satu penjelasan yang tidak sesuai menurut ilmu beliau. Lalu beliau duduk dan berkata kepada ulama tersebut, "Itu tidak benar. Penjelasan Ustaz sangat jauh panggang dari api." Sempat terjadi perdebatan antara Abuya dengan ulama Arab tersebut. Lalu ulama Arab berkata kepada Abuya, "Siapa dan dari mana Anda? Apakah Anda seorang guru?" Abuya menjawab, "Saya dari Aceh, nama saya Syamsuddin. Saya bukan seorang guru, saya hanya seorang murid." Abuya merendahkan diri. Lalu ulama Arab memeluk Abuya sambil mengatakan, "Ilmu usul fiqh Anda sangat luar biasa pemahamannya." Abuya diajak oleh ulama tersebut untuk berjalan mengelilingi kota Mekah, dan ulama Arab memberi hadiah kepada Abuya sebuah kitab Tanwirul Qulub untuk dibawa pulang ke Aceh. Sepulang dari Arab, Abuya kembali melakukan rutinitas beliau seperti biasa di pesantren Babus Salam, dan beliau makin mantap saat mengajarkan kitab bab haji. Itu pujian dari murid beliau. Pada suatu ketika santri-santri di pesantren Babus Salam bermain bola kaki di pinggir pantai sambil mandi laut yang berjarak kurang lebih 1,5 km dari pesantren. Pada saat istirahat, para santri saling bertanya kapan nikah, karena mengingat umur sudah mencapai usia matang sambil bersenda gurau. Di waktu malam pada saat mengaji, Abuya langsung mengajarkan para santri tentang bab nikah, padahal pengajiannya masih tentang bab haji. Para santri pun keheranan selain memandang satu sama lainnya. Kenapa Abuya langsung mengajarkan pada bab nikah padahal masih di bab haji? Apakah Abuya mendengar apa yang kita bicarakan saat bermain bola? Bisik para santri satu sama lain. Pada masa Abuya masih hidup, ada satu cita-cita yang belum terwujud, yaitu beliau ingin membangun sebuah balai pengajian yang setara dengan balai Bustanul Muhaqqiqin yang ada di pesantren Darussalam, yang akan diberi nama Balai Hilul Ma'aqud. Namun apa hendak dikata, Abuya lebih dulu mendahului kita kembali kepada Sang Khalik penciptanya. Setelah sekian lama Abuya Syamsuddin membina dan membimbing umat, maka wafatlah Abuya Syamsuddin pada tanggal 28 Juni tahun 1971 Masehi, bertepatan pada tanggal 6 Syawal 1391 Hijriah, tepatnya pada malam Selasa pukul 20.00 WIB di Puskesmas Blangpidi. Demikianlah kisah singkat para ulama Aceh yang dapat kami sampaikan. Kami kerabat yang bertugas, apabila ada salah kata, memohon maaf atas semuanya. Jangan lupa tinggalkan komen Anda serta like and share channel Tengku Nyan kepada seluruh teman-teman Anda. Semoga channel Tengku Nyan semakin berkembang dan dapat memberikan ilmu-ilmu wawasan tentang ulama Aceh dan seputar Aceh kepada seluruh penontonnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.